Salman Al-Farisi bergetar hebat ketika mendengar bahwa kini orang-orang sedang ramai berkumpul mengelilingi seorang laki-laki yang datang dari Mekah, yang mengatakan dirinya sebagai seorang nabi. Saat mendengar berita itu, Salman sedang berada di atas pohon kurma tengah melakukan beberapa pekerjaan ketika seseorang datang melapor kepada majikannya. Dan karena rasa terkejutnya itu, dia merasa khawatir bahwa dirinya akan terjatuh menimpa majikannya. Siapa sesungguhnya Salman Al-Farisi ini? Mengapa dia begitu bergetar hebat ketika mendengar ada seorang yang mengaku dirinya seorang nabi? Salman sebelumnya mendapat wasiat dari seorang pendeta Nasrani yang dia ikuti ajarannya ketika dia berada di Syam. Pendeta itu sebelum meninggal mengatakan, nanti akan datang seorang nabi. Dia akan diutus dengan agama Ibrahim dan akan datang dari negeri Arab. Kemudian, dia akan hijrah ke daerah antara dua wilayah yang dipenuhi oleh batu-batu hitam, seolah telah dibakar api. Ada pohon-pohon kurma tersebar di tengah-tengah kedua tanah ini. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Dan nabi ini akan dikenali dengan tanda-tanda tertentu. Dia akan menerima dan memakan makanan yang diberikan sebagai hadiah, tetapi tidak akan memakan makanan dalam bentuk sedekah. Tanda kenabiannya akan berada di antara kedua pundaknya. Selamat datang di cerita Strangers Channel di playlist Story Paradox bersama gua Gary. Dan terima kasih teman-teman atensinya yang sudah hadir di sini. Nah, Salman Al-Farisi ini maksudnya kemudian bertemu dengan beberapa pedagang dari Bani Kalb dan meminta agar dia bisa dibawa ke negeri Arab. Dan sebagai upahnya nih, Salman akan memberikan semua sapi dan kambing yang dimilikinya. Dan akhirnya mereka sepakat. Subscribe. Nah teman-teman semua, ketika rombongan sampai di Madinah, Salman malah dijual sebagai budak kepada seorang Yahudi. Naas banget ya. Salman kemudian tinggal bersama orang Yahudi itu menjadi budaknya. Tetapi dia melihat pohon-pohon kurma persis seperti yang digambarkan oleh pendeta sahabatnya sebagai tempat hijrah sang nabi. Itulah mengapa dia sangat terkejut ketika sedang berada di atas pohon, mendengar kedatangan sang nabi di Madinah. Ternyata apa yang diucapkan pendeta itu benar adanya. Nah, malam harinya, Salman pergi menemui Rasulullah dan dia memberikan sesuatu sebagai sedekah. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, makanlah. Tetapi dia sendiri tidak ikut makan. Salman berkata kepada dirinya sendiri, inilah dia, salah satu dari tanda-tanda kenabiannya. Nah, setelah pertemuannya dengan Nabi, beberapa hari kemudian, Salman kembali lagi dengan memberikan makanan sebagai hadiah dan meminta Nabi untuk menikmatinya. Nabi memakannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya, dan Salman telah menemukan dua tanda kenabian. Pada pertemuan ketiga, Salman datang menghadiri pemakaman salah seorang sahabat Nabi. Dia menyampaikan salam kepada Nabi, kemudian berputar ke belakangnya, hendak melihat tanda kenabian yang digambarkan oleh pendeta itu. Ternyata Nabi Muhammad mengetahui apa yang dikehendaki oleh Salman, bahwa dia sedang berusaha membuktikan sesuatu. Kemudian beliau melepaskan kain dari punggungnya, dan Salman Al-Farisi melihat tanda itu. Salman pun mengenali tanda itu. Tanpa bisa lagi mengendalikan diri, Salman terus membungkuk, mencium sang nabi, dan terus menangis. Teman-teman semua, Salman Al-Farisi lah yang menyumbangkan ide kepada Nabi Muhammad untuk membuat parit sepanjang 5,5 km pada Perang Khandak yang menyelamatkan Madinah dari gempuran 10.000 pasukan kaum musyrik gabungan yang tidak mungkin mampu dihadapi oleh pasukan muslim yang hanya berjumlah 3.000 orang. Salman Al-Farisi adalah seorang yang asalnya penyembah api, kemudian menjadi salah seorang sahabat Nabi Muhammad dan menjadi pahlawan Islam pada Perang Khandak.
Oke teman-teman semua, kita bisa menarik pelajaran dari perjalanan Salman Al-Farisi ini, yaitu adalah tekadnya yang sangat kuat untuk mencari kebenaran, untuk mencari agama yang benar. Dia berani meninggalkan kelompoknya yang menurut pendapatnya salah dalam beragama, padahal sudah berpuluh-puluh tahun dia hidup di sana. Dia berani meninggalkan keluarganya, agamanya, negaranya demi untuk meraih kebenaran dalam beragama. Dan dia tidak setengah-setengah dalam menjalaninya, termasuk sumbangan gagasan dalam perang Khandaq. Semoga kita bisa meniru langkah Salman Al-Farisi ini dalam menjalani kehidupan kita. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton sampai sini. Kalau suka jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kalau nggak suka nggak apa-apa, nggak usah ditonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.